seluruhnya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim maksud tujuannya kita berkasih sayang itu sudah lancar. Kalau yang ayat pertama itu masih dituntun sama Gusti. Ya, berarti kasih sayang sudah dua. Ayat pertama kasih sayang, ayat kedua memuji, ayat ketiga kasih sayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, yang memiliki atau yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan itu luas. Jangan setelah meninggal saja hari pembalasan. Karena yang namanya hari itu adanya di dunia, hari. Contoh pembalasannya Gusti yang langsung. Wong nek melek terus, kalau terjaga terus, pasti dibalesnya ngantuk. Orang kalau kerja berat, dibalesnya capek. Itu lalu dibales. Karena itu sunnatullah. Ketetapan yang ada di bumi ini namanya sunnatullah. Kalau kesandung, ya sakit. Karena kalau kesandung nggak sakit, nanti jalannya ugal-ugalan. Jatuh dari motor, ya sakit. Karena kalau jatuh dari motor nggak sakit, nanti bawa motornya ugal-ugalan. Itu sunnatullah, sudah hukum. Yang disebut itu adalah hukum neutron. Ya, hukum alam itu neutron. Ya, seperti proton, neutron, elektron. Itu hukum alam atau yang disebut gelombang. Energi, frekuensi, vibrasi. Itu hukum gelombang. Nggak bisa. Kalau orang haus, ya minum. Masa orang haus berdoa? Kan nggak bisa. Haus ya minum, lapar ya makan. Itu hukum. Jadi yang ketiga, menguasai hari pembalasan. Bukan cuma di sana, di sini itu langsung dibalas. Ya, kalau kedinginan ya harus bagaimana, kalau kepanasan harus bagaimana. Itu tinggal seimbangkan ya. Karena posisi manusia itu ada di drone, ada di pemakaian, di melakukan min dan plus adanya di tengah. Jadi keseimbangan. Nanti kalau masih kurang luas, bisa nanti video-video berikutnya saya terangkan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu ya. Bukan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu, bahasa tenggorokan ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa sih bacanya harus benar? Karena kalau membaca keluar suara itu hubungannya dengan frekuensi. Ini gelombang ini, magnetik. Kalau bacanya salah, nanti maknanya juga salah. Maksud tujuannya salah. Di sini kalimatnya ayat 5, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apa sih maknanya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Menyembah itu memberi. Contohnya, saya persembahkan satu lagu, memberi. Saya persembahkan satu kambing, memberi. Jadi mempersembahkan sembah itu memberi. Hanya kepadamu aku memberi. Kenapa? Karena seluruh alam ini kan disebut Rabbil Alamin. Seluruh alam itu Gusti Allah. Rabbi, Tuhannya semesta alam. Jadi semesta alam itu Gusti. Rujukannya lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari saya, dari Gusti ya. Semua dariku kembali kepadaku. Jadi ini semua miliknya Gusti. Kita manusia nggak punya milik apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa. Jadi menyembah itu memberi. Wa iyyaka nasta'in, dan saya minta pertolongan.
pertolongan apa yang kita disuruh? Manusia itu disuruh minta pertolongan. Jaluk opo, minta sama Gusti itu apa sih sebenarnya? Itu ayatnya ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu ha di dada, bukan ihdinas. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi kita manusia disuruh minta tolong kepada Allah, kepada Gusti Allah. Minta tolongnya, tunjukkanlah jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus, Gusti Allah langsung jawab di ayat 7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini saya potong dulu karena di sini memang waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Syiratal mustaqim yang terkenal rambut dibelah 7 itu bukan dibelah, bagi 7 ya. Ya, 7 bagian. Makanya ini Al-Fatihah. 7 ayat itu 7 bagian. Jalan menuju Gusti ini ada 7 ayat. Tinggal kita mau melaksanakan yang mana. Bebas, boleh itu suruh dipilih. Kebanyakan di sini ayat pertama memberi. Ayat yang ketiga juga memberi. Ayat yang kelima juga memberi. Ayat ke-7 juga memberi. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Memberi juga. Cuman Gusti Allah bahasanya bukan sedekah. Kenapa sih Gusti Allah pakai bahasa memberi? Karena kalau sedekah itu hanya manusia dan umat Islam ngomongnya sedekah. Karena Al-Fatihah ini untuk luas, untuk seluruh alam, makanya bahasanya memberi. Memberi juga bukan untuk manusia saja, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, memberi. Contoh, nyirami tumbuh-tumbuhan itu kan memberi kesegaran. Kepada hewan apapun, kepada ayam, kepada semut, yang lain itu bisa memberi apa yang kita mampu. Jadi, Gusti Allah membuat kalimat syiratal mustaqim itu sangat luas. Lanjutannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ini yang belakang, ini namanya mad lazim qilmi musaqqal. Panjang nyengklok gentak. Bukan wala bedo, bukan. Ini nggak ada huruf banyak, hurufnya bo. Bukan do, tapi wo. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallina itu mad lazim qilmi musaqqal. Kalau secara hukum itu 7 harokat. Coba 7 harokat caranya. Waladdallin. 7 harokat mirip 7 detik. Ya. Yang penting jangan waladdallin, nggak boleh pendek. Kan ini bacanya waladdallin. Itu bacanya mad lazim qilmi musaqqal. Ini waladdallin ini memang rada susah. Saya sendiri dulu waktu kecil susah banget. Pengrasaannya ono huruf ba wala bedo. Padahal tidak ada. Jadi langsung ke LD, bo. L sama D, separuh huruf D, separuh huruf L. Walau, makanya ada tulisan wudlu. Itu kan wudu. Jadi D sama L, D separuh, L separuh. Jadi kajian Al-Fatihah ini belum lengkap, masih disebut globalnya, belum secara spesifik. Nanti kalau secara spesifik per huruf, ya ini bisa 1 ayat, bisa 1 video.
Ya, per huruf. Kalau kita sudah mengartikan per huruf suratul Fatihah, nanti tahu Yasin artinya apa, tahu. Alif lam mim, nanti tahu. Alif lam mim itu mimnya gunnah ya, mim double. Itu namanya gunnah. Hukumnya mad lazim tilmi musaffa. Mad lazim. Ya, yang musaffa itu tebal. Alif lam mim, mimnya ditahan karena itu gunnah. Kalau alif lam mim ya nggak pas ya. Jadi kalau mau bersyariat yo tuntunan tajwidnya, sorobnya, nahwunya ya yang bagus. Jadi cukup sekian. Nanti dilihat, ingat kalau membaca suratul Fatihah Arabnya kan susah. Kalau kita orang yang nggak tahu, mendingan belajar artinya, bahasa Indonesianya. Nanti cara bacanya bagaimana? Dilihat satu persatu kalimat dengan pedoman subjek, predikat, objek. Itu jangan lupa. Maksudnya apa? Ini yang dibaca kata perintah, apa kata kerja, apa kata benda, apa kata perantara, apa kata petunjuk, apa kata keterangan. Jadi nanti tahu. Biar tahu makna satu kalimatnya. Nanti bisa ketemu. Pokoknya bahasa Indonesianya saja. Kalau mau kalau nanti kalau nggak pakai bahasa Arab nggak abdol, ya belajar. Kalau nggak mau belajar bahasa Indonesianya saja, karena apapun tombo ati sing nomor pertama itu yo moco Quran sak maknane. Memang betul kalau memang sak maknane. Kalau nggak sak maknane nggak bisa tombo ati. Jadi moco Quran sak maknane betul tombo ati itu betul 100%. Jadi cukup sekian, barangkali nanti kurang paham komen di bawah ya. Ini masih pemaknanan secara kilas atau global, belum spesifik, belum, masih banyak waktu ya, nanti bisa video-video lanjutannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.